Hai, selamat pagi kalian semua. Apa kabar? Ya, di mejaku udah banyak batu-batu ya. Lama-lama penuh batunya. Oke, di sini aku ingin membacakan untuk eh, takdir cinta atau takdir asmaramu ya. Jadi untuk teman-teman di sini gimana sih takdirnya? Kadang-kadang kita ngerasa kayak kok gue gagal terus sih dalam cinta? Kok gue begini, kok gue begitu gitu. Kayaknya gue nggak beruntung. Gue udah dapet pasangan sih yang gue mau, tapi kok gini? Nah, kita akan lihat takdir asmara kamu ya di sini. Bagaimanakah dengan takdir asmaramu? Takdir asmaramu ini sifatnya adalah general reading, jadi aku nggak akan buat pick up pile ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang mau buat pick up pile, silahkan untuk request ya. Kalau misalnya yang mau kira-kira 50% dari komen, aku akan buatkan. Oke? Bagaimanakah takdir asmaramu? Takdir asmaramu. Oke. Wow, teman-teman, ada 2 kartu dengan aura oranye ya. Di sini ada kartu Change and Grief. Aku melihat ada yang baru move on, ada yang baru putus. Kalian itu seperti ditakdirkan banyak menerima rasa sakit dari hal cinta. Dari hal cinta ya, bukan dari rezeki dan semuanya itu namanya apes ya. Ini hanya untuk dari cinta. Jadi kalian itu kayak ada yang sering kehilangan dan terus berubah-ubah. Mungkin ya, kalian dekat dengan banyak lawan jenis gitu. Mungkin ada yang di sini yang punya rekor pacarnya banyak di waktu muda. Bisa jadi gitu ya. Ada kartu grief, ada kartu change. Dimana kalian itu memang ditakdirkan adalah ya terus berevolusi mencari pasangan terbaik. Bahkan mungkin sampai dengan saat ini ada yang merasa sendiri dan masih sendiri ya, karena di sini ada grief, ada change. Kalian itu sering banget kecewa dalam hal keseriusan rumah tangga atau apapun. Dan di sini aku melihat kalian tuh nggak cuma dengan satu orang loh. Kalian sampai sekarang tuh masih mencoba mencari siapa sih yang cocok sama aku. Kadang-kadang kayak berpikir, aku nih ada jodohnya apa enggak ya? Karena udah banyak sedih, bahkan ada yang udah apatis, ada yang udah nggak berpikir bahwa aku dapat pasangan apa enggak ya, kayak gitu ya. Tapi kamu jangan bersedih. Di bacaan kali ini kita akan mencoba untuk melihat dari sisi kamu. Alasan dari semesta kenapa sih memberikan kendala-kendala seperti ini. Kita akan lihat dari semesta kenapa ya. Kita akan lihat di sini kenapa dari semesta membiarkan atau menakdirkan, atau Tuhan menakdirkan kamu tuh banyak mendapatkan cobaan dalam hal cinta. Kita akan lihat di sini. Dan kita lihat kesempatannya, apakah ada orang yang masih bisa masuk ke dalam hidup kamu. Kita akan lihat dulu ya. Aku akan pakai kartu tebaran Celtic. Wow. Di sini ada kartu 5 wands. Aku boleh bilang begini ya teman-teman. Kamu sering merasa ketidakpuasan. Misal gini, ada orang yang suka sama kamu gitu ya. Tetapi entah gimana dia ini nggak tipe kamu gitu loh. Dan kamu itu kayak jelas-jelas kayak menunjukkan rasa nggak suka. Dan semesta di sini tuh kayak kasih memang challenge sama kamu dari sekian banyak orang yang mendekati kamu, ya. Apakah kamu mungkin seleranya sama bad boy? Itu bisa jadi, ya. Ada yang baik tapi kayak nggak dilihat. Ada yang perhatian tapi kamu kayak aku nggak suka mukanya, aku nggak selera, aku nggak ini, aku nggak itu. Tapi seketika kamu itu kayak cepat memutuskan tanpa mempertimbangkan satu keputusan fatal. Misal kalau kita suka sama seseorang itu kan harus lihat dulu ya,
bobot bibit bebet, sejarahnya dia gimana sama kamu, terus apakah di sini dia nggak ada konflik interest dengan pasangannya, atau sebelumnya dia pernah punya pacar nggak, siapa itu, kamu kayak kurang cari tahu. Terus kamu kurang lihat nih, misalnya orang tuanya tuh siapa, keluarganya gimana. Jadi kamu tuh akan jatuh pada orang yang berkonflik, dan semesta itu kasih cobaan ini supaya kamu tuh bisa melihat lebih dalam loh, nggak cuman dipendem. Kadang-kadang kamu mau ngomong, aduh kok nggak enak ya, kayak gitu, itu jangan ya. Terus kamu tuh kayak bersikukuh gitu loh, kalau seandainya ada orang nih misalnya ngingetin kamu, jangan, kamu malah kayak, lu cemburu pasti sama gue, nah kayak gitu lah. Paham gak sih? Kamu lihat orang tuh semua tuh sirik sama kamu, padahal mereka tuh mungkin ngingetin kamu bahwa kamu jangan sama yang kayak gitu, dia nggak pantas buat kamu. Atau banyak pertentangan keluarga di sini juga, itu bisa jadi. Dan semesta memberikan alasan ini karena kamu harus banyak belajar melihat dari segala sisi, nggak cuman dari pikiran kamu. Karena kamu itu kalau udah ngejalanin sesuatu, ya udah, nanti pada akhirnya baru nyesel. Dan itu semesta tuh udah mencoba berkali-kali mendatangkan orang yang bad boy dalam hidup kamu. Kita lihat lagi di sini ya. Apa yang kamu kurang aware sebetulnya? Wow. Di sini kamu kayak menggampangkan sesuatu. Kamu terlalu banyak untuk menggampangkan tantangan dari semesta. Ya udah, nanti orang itu juga akan berubah kok. Dia bad boy nih, nanti juga akan berubah, udah tenang aja. Nanti aku yang akan melit. Kamu itu terlalu banyak berkorban, dan kamu terlalu banyak mengajak orang yang sebenarnya nggak pantas kamu ajak. Nggak pantas kamu ajak ke hati kamu ya, nggak pantas kamu gandeng. Kamu tidak melihat, ibaratnya ini kamu, dia ini bawa beban buat kamu, tapi kamu nganter aja ya. Kamu nggak lihat suatu saat ini pedangnya akan nembus ke bot kamu, contoh seperti itu. Pedang ini akan nembus dan akan membuat kapal kamu karam. Oke? Jadi kalau aku lihat hambatannya, kamu tidak melihat kejelekan orang sih. Kamu terlalu empati, salahnya di situ. Apakah itu salah, Kak? Empati sama bodoh beda-beda tipis. Serius nih, empati sama bodoh beda-beda tipis. Apalagi nih kalau seandainya kita lihat dari sini ya, kamu terlalu percaya sama orang sampai kamu nggak pernah tahu orang ini punya manfaatin kamu apa. Pokoknya kamu kadang-kadang orang yang nggak sesuai dengan sepemikiran kamu musuhin. Itu juga harus kamu rubah, oke? Banyak waktu yang terbuang percuma di sini. Ya. Yang kamu harus fokuskan apa sekarang? Oke, The Emperor. Tahu nggak kartu The Emperor? Yang kamu harus fokuskan adalah lebih menelaah dan meneliti lagi. Di sini kartu Emperor itu semacam raja kecil ya, pemimpin, penguasa. Di sini dia bawa pedang, dan di sini ada kartu dombanya. Jadi di sini memang energinya adalah energi dari Aries juga ada. Kemudian orangnya itu perlu detailing, teman-teman. Kamu tuh perlu detailing, kamu perlu melihat. Kalau yang nggak pantas, kalau kartu tradisional tuh ada bom, ya. Dia siap bawa pedang, siap untuk bertarung. Jadi kamu harus melihat, kalau misalnya ada orang yang ngedeketin aku sudah tahu nih, dia ini bakal merugikan aku, ya aku harus stop, aku harus cut off. Itu yang kamu kadang-kadang kurang bisa difokuskan. Mulai sekarang belajar untuk memfokuskan hal tersebut ya. Kita lihat
untuk kesalahan dari masa lalu kamu yang baru-baru ini terjadi apa? Situasinya gimana? Nih, kamu kalau udah punya keyakinan, itu kamu selalu optimis, teman-teman. Salahnya kamu adalah kamu orang yang rela berkorban, kamu terlalu empati, kamu terlalu optimis, kamu terlalu yakin bahwa orang yang kamu kenal itu bakal mendukung kamu. Itu salah satu kesalahan sih, kalau aku bilang ya. Jangan semua berpikir bahwa yang kamu lakukan itu bakal didukung sama orang. Belum tentu. Kamu kurang mendengarkan kata-kata orang yang berkonflik, orang-orang yang tidak setuju. Orang yang mendukung kamu di sini itu berarti tidak melihat sisi baik dan rugi ya. Jadi kalau kita tahu seseorang nih, misal kita punya teman, kayaknya jangan deh Mel, kok feelingku nggak enak. Kamu tampung di situ. Oke, aku akan aware di sini. That's how you say thanks to her atau him, siapapun itu. Itu cara kamu berterima kasih dan menghargai. Bukan dengan, emang lu gak ngedukung gue, emang lu kan baru patah hati, lu kan juga berantakan, ya kan? Lu gak seneng kalau gue punya pasangan di sini. Justru warning pertama, 1, 2 orang, itu kamu harus perhatiin. Itu pengalaman aku pribadi ya. Karena kamu di sini tuh hanya melihat orang yang mendukung kamu, padahal mereka akan dukung kamu nggak selanjutnya. Kamu nggak perlu tahu, kamu nggak akan tahu. Besok siapa elu? Biasanya orang tuh udah maunya. Kita nggak pernah tahu sisi perjalanan dari 6 of Wands di sini. 7 of Wands itu kalian akan sendiri. Jadi aku spill aja lanjutannya. Jadi jangan terlalu percaya dengan pendukung ya. Justru yang kamu harus percaya adalah orang yang memberikan kamu warning. Tapi ingat nih, kamu lihat dulu nih dia kalau kasih warning yang jelek-jelek melulu, sepanjang dari masalah apapun kamu dipesimisin ya jangan, berarti dia bad vibes. Tapi kalau dia mendukung, terus tiba-tiba ada punya feeling, jangan ya. Dengerin itu, percaya sama aku. Ada kartu The World. Ya. Fokus masa depan kamu di sini adalah melepaskan masa lalu. Rubah diri kamu, teman-teman. Dalam hal apa sih? Dalam banyak hal, banyak yang harus kamu pelajari di sini. Completion. Kamu nggak usah takut sendiri sih kalau aku bilang ya. Karena di sini kartu The World itu membebaskan dari segala macam belenggu. Memori-memori masa lalu, seseorang yang mungkin buat kamu sakit, yang buat kamu stuck. Kamu saatnya tuh untuk maju ke depan. Even kamu sendiri loh, ini kan kamu butuh pendukung ya. Kamu nggak ada support, tapi kamu tetap harus maju di sini. Semesta mengajarkan sama kamu apa sih? Kamu adalah seorang petarung, ya. Bahwa pertarungan itu bukan hanya dalam masalah cinta, teman-teman. Pertarungan tapi dalam hidup, gitu. Jadi aku melihat di sini. Semesta memberikan kamu kekuatan lebih daripada orang lainnya, ya, Dimana semesta itu memberikan kamu extra power untuk kuat. Kamu di sini bisa mengalahkan. Mungkin ada orang-orang yang senasib sama kamu, tapi mereka udah tumbang. Kamu di sini ada kayak last one standing. Kamu ada energi yang aku bilang terus berevolusi. Apakah kamu cukup dewasa di mata semesta? Belum. Mungkin tua iya. Tapi kamu belum cukup dewasa karena di sini apa? Selain kamu berjuang, ego kamu juga masih besar. Jadi ego yang jelek, ego yang tidak mau lepas dari masa lalu, ego yang negatif, tolong untuk di kerangkeng dulu ya, atau diredam dulu. Kamu punya power. Kamu gak usah khawatir. Kamu sendiri pun bisa maju sebetulnya tanpa namanya cinta. Tapi hampalah hidup tanpa cinta, bukan begitu? Tapi semesta udah menakdirkan ini sama kamu. Berarti harus ada perubahan. Perubahannya tuh apa sih? Ada kartu Knight of Wands,
ya. Ini PR dari semesta. Kemudian kita lihat lagi. Tuh, belenggu dari masa lalu. Terus saja kamu mikirin hal-hal yang sudah sebetulnya nggak usah kamu pikirin loh. Kalau masalah cinta, mikirin seseorang yang buat kamu sakit, terus kamu bertahan ya, kamu dengan mode bertahan tidak mau berubah ya tidak akan bisa berubah. Intinya begitu. Kamu terlalu takut keluar dari zona nyaman. Kamu selalu berpikir bahwa kalau ketika kamu sudah mencintai seseorang, kamu akan berikan segalanya. Itu yang salah. Terlalu empati, terlalu baik, terlalu percaya. Dan di sini membuat kamu tuh stuck. Orang lain mungkin yang di dekat kamu, dia ambil untung dan manfaat dari kamu. Tetapi kamu secara nggak langsung sini, oh ya itu kan kebaikan aku. Kebaikan tapi membuat kamu tidak bisa dapat pasangan, gimana? Ya. Jadi kalau aku bilang di sini PR-nya yang harus wajib untuk diselesaikan adalah ini dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke dalam sisi baiknya. Ya, ini kan perubahan yang harus kamu lakukan ya. Sekarang kita akan lihat di sini untuk apakah akan ada seseorang di sini yang masih diberikan semesta sama kamu. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ada kartu Three of Swords. Aku melihatnya untuk saat ini tidak dulu ya teman-teman. Aku melihat saat ini tidak dulu. Kenapa? Karena kamu belum lepas dari masa lalu. Ya. Di sini semesta bilang kesempatan itu masih ada karena 3 pedang ini itu kan menunjukkan sakit hati. Jadi semua itu tergantung sama kamu. Kalau kamu masih ada perasaan yang ibaratnya masih dendam dengan seseorang dari masa lalu, ya kamu nggak akan ada namanya perubahan karena kamu akan berkutat pada kesedihan di sini. Ya, yang harus kamu lakukan adalah move on. Gimana biar kita nggak sedih? Kita buka lagi kartunya ya, biar kita nggak berkutat dari masa lalu. Ada kartu The High Priestess teman-teman. High Priestess itu adalah sosok yang kuat ya, walaupun dia sendiri dan mungkin ini ada kartu ibu hamil ya. Ya mungkin dia ini adalah seseorang pemikiran dewasa dan memikirkan hal baru, intinya seperti itu. Tidak harus memutuskan saat ini, tapi kamu harus kuat untuk dirimu sendiri. Beban kamu tuh berat loh. Kamu diberikan tanggung jawab yang berat. Kenapa di sini ada kartu ibu hamil ya? Karena kamu harus mengurus bayi dalam perut ini. Intinya begitu. Tapi kamu single. Berarti intinya kamu diberikan kekuatan super sama semesta apa? Kamu ada divine feminin dan juga maskulin. Mungkin bentukan kamu feminin, mungkin kamu wanita atau kamu lembut ya. Tetapi di situ kamu diberikan sosok maskulin. Jarang loh orang memberikan dualitas seperti ini, dan ini kartu dualitas. Good for you. Semesta bilang, tanpa kamu harus buru-buru, tanpa kamu harus segera mencari pasangan, kamu bisa hidup sendiri dan itu happy. Kenapa? Kamu bisa fokus sama diri kamu. Ingat ya teman-teman, hidup itu kadang-kadang ada yang tidak seimbang. Kalau misalnya kamu happy rumah tangga, mungkin kamu nggak kerja. Kalau kamu di sini tidak happy dalam romansa, mungkin kamu uangnya bagus. Kita nggak pernah tahu. Kalau untuk wanita itu mungkin dilema ya. Tapi kalau kataku di sini, aku juga punya pengalaman. Aku tidak menikah terlalu muda ya teman-teman, tapi alhamdulillah ada gitu loh jodohnya. Dan aku bicara ini bukan berarti aku jomblo ya. Bukan aku tidak mengerti perasaan orang yang single dan menjalani ini, tapi I've been there before gitu. Kita akan lihat lagi ketika kamu sudah kuat, apakah ada jodoh untuk kamu. Ada kartu Five of Swords teman-teman ya, cobaan. Aku bilang di sini ada cobaan. Cobaannya apa? Kamu akan ketemu dengan orang yang mungkin susah kamu dapatkan.
orang yang buat kamu kecewa, bisa jadi orang dari masa lalu. Kamu sudah banyak berharap dan kamu dikecewakan lagi. Itu rulesnya begitu. Ya. Jadi di sini adalah kartu kewaspadaan. Once kamu sudah tidak terlalu attachment dengan orang dari masa lalu dan kamu tidak menelan kecewanya, kamu akan baik-baik aja. Kenapa? Karena ada kartu The High Priestess di sini. Ibaratnya ini mind kamu, ini pikiran kamu. Once kamu ketemu sama kecewa, tapi kalau pikiran kamu di sini aku strong, ini nggak masalah sih. Lu mau gimana sama gue? Nggak apa-apa. Ini tantangan kamu loh teman-teman. Itu masih ada tantangan ke depan sebelum kamu dapet jodoh. Kita kan buka kartunya sampai kartunya dapet ya, supaya kamu nggak penasaran. Wow. Ada kartu Five of Pentacles. Aspek yang harus kamu lalui. Ada kartu 5 dan 5 ya. Jadi perjalanannya untuk mendapatkan pasangan ini memang masih agak jauh ya. Ada yang tahunan, ada yang ketemu di masa tua, atau di sini sih hitungannya ada yang bulan ya, ada yang tahunan juga. Untuk kamu umur yang masih muda pasti tahunan, tapi kalau untuk yang udah ini sih biasanya gini loh teman-teman. Kartu 5 itu adalah sebuah tantangan. Jadi jujur masalah cinta untuk kamu di sini itu berat banget. Kamu banyak sakit hati dan kamu banyak melalui rintangan. Ibaratnya kayak jalan di salju. Tapi ini udah ada menuju perubahan, ya. Sakit hati kamu ada menuju perubahan. Jadi kamu nggak usah khawatir di sini. Semesta tuh kayak kasih rolling, cobaan terus yang belum selesai sama kamu. Dan di sini ada kartu Six of Pentacles ya. Ketika udahlah 5 of Pentacles, ada kartu Six of Pentacles. Ini bisa kejadian 6 bulan maksimal 6 tahun lagi. Dan di sini kalau aku lihat ya, atau bulan 6 bisa aja, pokoknya yang berbau-bau bulan 5 ya, bulan 6 atau tanggal 6 atau minggu ke-6, bulan ke-6, tahun ke-6 ya. 6 bulan lagi dari sekarang. Nah, aku melihatnya di sini sudah ada perbaikan di mana pada saat ini ya, kamu mungkin dalam waktu dekat akan dihadapi dengan berbagai macam rintangan ya. Mungkin ada masalah dari cinta, ada yang ngebohongin kamu, ada yang apa, tapi kamu akan dapat bantuan kok. Kamu akan ada orang yang menguatkan kamu dalam situasi kamu terpuruk, ada yang perhatian sama kamu. Jadi kamu nggak sendirian sebetulnya. Banyak yang support kamu di sini. Kamu tenang aja ya. Ada teman kamu dan hidup kamu tuh jadi kayak lebih seimbang. Oh ya udah, I'm fine gitu loh. Kita lihat lagi di sini. Wow, ada kartu Four of Swords ya. Four of Swords artinya adalah, aku melihatnya kamu lebih berpikir jernih. Kamu kayaknya udah capek nih nanti ke depannya untuk ngejar cinta. Oke? Kamu capek untuk ngejar cinta, disuruh kamu break dulu. Dan jangan berhenti berharap ya, teman-teman. Nah, di sini ritme untuk kamu ya. Aku nggak bilang kamu nggak dapat cinta sih, tapi sepertinya takdir kalian untuk mendapatkan cinta itu harus di stop dulu. Kalian tuh harus punya harapan, tapi jangan kehilangan harapan ya. Fokusnya sama yang lain dulu, katanya seperti itu. Fokusnya sama yang lain dulu. Kak, berarti ini aku termasuk orang yang dalam kategori susah dapet jodoh ya? Jodoh atau nggak jodoh, sebenarnya kalau aku jawaban ya itu tergantung dari sun moon rising kamu sih ya. Bisa verdict astrologi itu juga bisa, karena ada beberapa orang yang dilahirkan pada planet yang kurang bagus gitu loh. Kadang-kadang biasanya di sini dia terlalu Venus ya. Kalau terlalu Venus itu biasanya terlalu cinta sama orang, terlalu gampang percaya, terlalu yang penting ada status gitu. Itu juga menjadi kendala sebetulnya. Maka hal itu yang harus dikurangi. Kenapa semesta memberikan kamu seperti ini? Ya karena kamu kuat.
semesta itu tidak akan memberikan gini loh. Kalau cinta itu hanya untuk masalah buat kamu, kenapa harus difokusin? Intinya begitu. Kita lihat lagi di sini ada kartu Eight of Pentacles. Intinya apa sih teman-teman? Fokus kamu adalah untuk bekerja dulu. Nah, ini kartu Eight of Pentacles itu adalah lepas dari sebuah perubahan. Kamu jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Ya. Di sini aku melihat takdir kamu memang amat panjang dalam mendapatkan cinta. Jadi kamu jangan cemburu nih sama teman kamu yang misalnya dia dapat jodoh duluan dari kamu. Nggak boleh. Gitu, ya. Kita akan buka lagi di sini. Kapan sih aku bisa mendapatkan pasangan? Siapa jodohnya? Please. Apakah sudah ada? Wow, ada kartu Eight of Wands ya. Di sini akan ada sebuah perubahan dan kita lihat lagi ya. Ada sesuatu kayak surprise atau kejutan dan itu benar-benar bagus. Wow, teman-teman. Pada akhirnya ketemu juga pangerannya. Kita buka di sini. Ketika kamu fokus ya, aku melihat di sini antara bulan sekitar agak lama ya. Eight of Pentacles, bulan 8 minggu, 8 bulan. Nah, itu nanti kamu akan suddenly ketemu sama seseorang yang menawarkan cinta sama kamu. Ini sudah kebuka ya. Ini kayak bisa jadi umurnya dia lebih muda atau pengalamannya tidak lebih banyak daripada kamu. Apakah dia orang baru? Kita akan lihat sebentar lagi ya. Oh, kita sudah 26 menit. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu Six of Swords. Six of Swords. Orang yang mungkin Nine of Pentacles ya. Aku melihat di sini adalah orang yang pikirannya itu maju ke depan ya teman-teman. Dia juga baru move on mungkin dari kesendirian. Aku melihatnya dia juga single. Aku lihatnya atau sudah single, kita nggak pernah tahu. Oke, ada kartu Two of Swords. Orangnya itu tidak gampang jatuh cinta sebetulnya. Orangnya tidak gampang jatuh cinta. Dia di sini ketemu sama kamu dan langsung suka tanpa berpikir panjang. Oke, jadi masih ada harapan cinta untuk kamu. Wow, ada kartu Six of Cups. Teman-teman hati-hati, kamu akan ketemu, kamu punya memori sama orang ini. Ada memori masa lalu, atau dia lebih tua daripada kamu, atau dia juga bisa lebih muda ya, tapi dia melakukan cinta baru. Dan di sini adalah orang yang pernah punya memori sama kamu. Oke, ada teman masa kecil, kamu sangat respect sama dia. Ada kartu Judgment, ada Final. Oke, kamu ketemu sama orang dari masa lalu kamu. Kenapa? Karena di sini memang ada ada past life kamu sama dia. Oke, kamu ketemu lagi sama orang lama teman-teman. Kamu nggak usah khawatir, nggak jauh-jauh. Dia sudah memantau kamu di sini. Ya, kalian tuh dipertemukan, ya, karena mungkin pernah ada sakit hati, atau nih orang yang pernah buat kamu sakit hati, kecewa. Kamu jodoh-jodohnya balik-balik lagi sama dia loh. Oke, aku akan bukakan di sini, ya. Di sini ada kartu dari Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Libra, ada Gemini, kemudian ada Virgo, ada kartu Leo, ada juga di sini yang suddenly datang, kamu punya memori sama dia. Di sini aku akan buka ya, memori apa kamu sama dia. Memori apa kamu sama dia? Memori apa kamu sama dia? Oh, cinta. Cinta masa lalu.
cinta tulus sebetulnya, orang yang kasih kamu cinta tulus di sini. Oke. Dia pernah ninggalin kamu mungkin, atau ada yang tadinya itu dia cinta sama kamu tapi nggak bisa sama kamu. Oke, kita lihat lagi ya di sini. Tapi dia memang agak lama datang ya. Ada Two of Pentacles. Dia waktu itu dalam fase ada pilihan, teman-teman. Wow, ada pilihan. Pilihan apakah itu? Kita lihat ya, apakah pilihannya Two of Pentacles. Four of Pentacles. Dia udah punya seseorang, aku rasa. Atau dia punya pilihan lain. Bisa jadi dia waktu itu milih kerjaannya dia. Di sini kartu The Sun ya. Kartu The Sun tuh berarti dia memilih untuk berkeluarga. Bisa jadi. Kenapa? Karena kartu The Sun itu ibaratnya kayak halaman rumah ada gambar anak kecil harusnya. Jadi waktu itu dia sudah ketemu sama pasangannya. Ini jodohnya dia lagi ya, teman-teman. Tapi di sini berujungnya adalah ini dia terlalu banyak berkorban sama keluarga, aku lihatnya ya, banyak berkorban untuk keluarga dari sini, dan dia sekarang pergi. Jadi kamu lihat aja siapa orang dari masa lalu yang mungkin sekarang mandiri, yang mungkin pernah kamu kenal, kamu ditakdirkan sama dia lagi. Entah kenapa aku ngelihatnya ini kayak balik lagi. Ya memang jodoh kamu mungkin orang lama ya. Kita akan lihat di sini. Ada kartu 444. Wow, third party. Di sini aku akan ambil 1 2 3 4 6 6 6 3. Teman-teman, ini bisa jadi hubungan third party ya. Oke. Kita lihat lagi di sini. Kita bacain. Kemungkinannya bagaimana orangnya? Aku akan ambil 7 5 1. Kemudian warna yang dia suka, atau kamu ketika ngelihat dia ada warna ini ya, magenta, biru, dan lavender. Ada warna ungu, ada aura ungu. Jadi aku akan melihat ya, jodoh kamu, orang yang bertemu kamu ini dari masa lalu. Dia ini orangnya mandiri, ambisius ya. Kemudian dia itu orangnya kadang-kadang kayak troublemaker ya. Dia itu juga visionary, mandiri, penyendiri, kemudian individual itu udah pasti. Ini aku ngeliat orangnya dia dynamic ya, dynamic maksudnya kalau dalam bekerja tuh dia dinamis. Kemudian dia itu kayak forsir, orangnya terlalu forsir dalam sesuatu, kayak kurang istirahat ya. Orangnya persuasif. Kemudian di sini orangnya itu banyak ide. Dan ada 7. Di sini orangnya dia tuh agak spiritual ya. Kemudian karena obsesi, dia punya obsesi tinggi, dia pinter. Kemudian di sini aku ngelihatnya orang sangat bertoleransi gitu. Tapi ya begitulah. Mungkin kalian pernah jadi third party. Bisa jadi seperti itu ya. Ini ada kartu 666. Kita melihat di sini. Pesannya adalah ya dari semesta, ada beberapa kartu di sini. Kalian itu harus mulai bangkit ya kalau mau ketemu sama dia nih, yang mempercepat jodoh.
kalian tuh harus punya waktu untuk mempertajam intuisi dan juga spiritual kalian juga ditingkatkan ya. Yang keempat di 444 di sini, kamu gak usah khawatir ya, perjalanan kamu yang sejauh ini itu sudah di guidance sama semesta, jadi ujung-ujungnya akan ada jalannya ke sini. 1, 2, 3, 4, kamu itu punya potensi ya, jadi sembari kamu menunggu semesta yang bekerja untuk kamu ya, kamu tuh punya potensial lebih, jadi kamu harus percaya diri. Oke, jangan khawatir, jangan peduli apa kata orang. Ada kartu 333 di sini ya, ada angel number 333. Nah, ini spiritual guides ya. Kalau misalnya memang kamu sudah tahu orangnya siapa, coba deh kamu banyak untuk komunikasi sama dia, telepati sama dia, berikan perhatian atau cinta sama dia. Oke? Ini akan jalan kamu sama dia. Ketika warna-warna ini muncul, kamu akan melihat warna magenta. Kamu cari aja warna magenta ya. Di sini dia itu mempunyai sisi kadang-kadang nggak sabaran, ya, terlalu rasional. Terus dia tuh sangat menjaga dirinya sendiri. Tapi dia orangnya juga bekerja sama ya, gampang bekerja sama. Dia suka bekerja orangnya. Ada warna biru, blue. Orangnya stabil, setia. Dia itu kalau misalnya lagi sakit, dia gampang healing ya teman-teman, dan orangnya itu penuh dengan wisdom. Apa ya wisdom itu? Lebih seperti kayak orang yang berpetuah gitu ya. Orangnya percaya diri dan dia security, stabil. Kalau kamu lihat dia orangnya stabil gitu loh. Kalem, orang nggak banyak ngomong, dia penjaga. Misalnya gini, kamu lagi jalan sama dia, mungkin dia bisa bawain tas kamu, gandeng kamu ya. Terus di sini ada youth, vitality, nostalgia, fashion, sweet, enchantment. Aku melihatnya di sini dia itu kuat. kuat dalam tanda kutip kuat. Dia punya nostalgia yang bagus ya, jadi memori tentang kamu itu gimana, dia tuh nggak akan lupa. Dia tuh menurut kamu dia tuh manis ya, kemudian menawan, ibaratnya begitu. Oke, di sini aku melihat ada beberapa kalau wanita rambutnya suka dikuncir. Dia cantik ya, dia orangnya bersih, dan di sini aku melihatnya dia orangnya menarik. Rata-rata ini lebih mengarah ke apa ya, ke feminin. Kita lihat lagi di sini. Orangnya misterius. Bisa aja dia pekerja seni ya teman-teman. Matanya tidak begitu besar. Orangnya tuh kadang-kadang egois. Kemudian orangnya sopan dan orangnya sangat berhati-hati. Jadi kamu kalau lihat dia tuh orangnya kayak membuat keputusan lama banget deh, kayak gitu. Dan yang terakhir di sini kita lihat untuk inisial. K H V T F M B N. Ada L, ada P, ada G, ada I, dan ada C. Kira-kira namanya itu ya teman-teman. Masalah cocok nggak cocok di ini bisa nama panggilan, kemudian nama yang terselip di nama panjangnya dia, ada huruf-huruf ini, silahkan gitu. Oke, terima kasih sudah mengikuti readinganku yang lama ini. Semoga kalian suka. See you next video. I love you. Bye.